Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dava Zikri Mawadin. Di sini saya bersama narasumber Akmal Zulfikar Fadilah. Beliau ini adalah mahasiswa yang sambil bekerja, yaitu Grab ya Mas Akmal ya? Tidak salah Grab Mas. Apa ya? Gokar. Ya. Oh ya, Gokar. Jadi beliau ini menimba ilmu, tapi beliau ini juga mencari duit, bekerja kita istilahnya bisa bilang gitu. Nah mungkin Mas Akmal di sini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan untuk Mas Akmal, diizinkan ya? Iya Mas. Mas. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama langsung saja nih untuk kita menyingkat waktu. Mas Akmal ini berkuliah kalau boleh tahu di mana ya? Saya berkuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Universitas Amikom di depannya UPN Kampus 1. Oh, Kampus 1 UPN itu berarti di daerah Ring Road Utara ya Mas itu kalau Iya, nggak salah? benar sekali Mas. Kalau nggak salah juga sama UPN itu cuman kepisah Ring Road Mas ya? Iya. Itu bisa jalan Ring Road. Ya, benar. Tetanggaan dari sama Tetanggaan. UPN, boleh. Terus mungkin Mas Akmal nih itu nyambi sebagai Gokar. Iya. Itu kalau boleh tahu hari-hari apa saja atau ketika ada waktu luang Anda narik Gokar atau ada jadwal tersendiri, misalnya mungkin habis kuliah selesai jam 12 mungkin terus Mas Akmal narik Gokar atau hanya pas weekend saja atau bagaimana? Sebenarnya nggak tentu ya Mas, saya itu narik Gokar cuma untuk mengisi waktu luang dan untuk menambah uang saku. Ya. Biasanya saya hari Jumat Sabtu Minggu Mas. Ya tergantung juga kalau di kampus itu ada tugas ya, libur dulu nariknya. Oh iya. Supaya nggak mengganggu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan barusan dan yang Anda jelaskan, sebagaimana susahnya membagi waktu antara kuliah dan bekerja, dan dari yang kita bicarakan barusan kan itu agak susah ya sepertinya itu antara kalau ada tugas yang berlebih atau bagaimana. Nah, itu bagaimana Mas Akmal itu bisa mengatur itu semua? Ya itu tadi Mas, biasanya kan kalau kuliah di kampus itu kan Senin sampai Kamis ya. Terus itu kan kalau tugas biasanya diumuminnya setelah Jam mata kuliah. jam mata kuliah berakhir. Ya. Nah kalau dari jam mata kuliah berakhir itu udah ada pengumuman ada tugas ya, saya nggak narik dulu. Kemudian kalau seringnya nariknya itu kalau pas ini maksudnya waktunya itu pas liburan panjang. Oh iya. Nah, untuk Mas Akmal sendiri nih termasuk tipe orang yang bagaimana setelah diumumin tugas tadi langsung mengerjakan atau sedikit menunda menunggu temannya untuk mengerjakan bersama? Enaknya tuh kerjain bareng-bareng ya Mas. Kan Kerjain karena bareng. kalau di rumah tuh gabut istilahnya. Gabut. Kalau kerjain bareng-bareng kan enak, bisa sambil ngobrol, bisa sambil main, tapi ya nggak lupa tugasnya selesai. Baik, seperti itu. Untuk maaf nih yang sedikit menyinggung, untuk sekali Mas Akmal narik Gokar itu bisa mendapat penghasilan berapa ya, dan bersihnya itu kira-kira bisa mendapat berapa sih gitu juga? Kalau masalah pendapatan itu tergantung Mas, soalnya kan ada pasang surutnya Mas ya. Kalau musim liburan itu biasanya banyak rame, bisa bersihnya itu 300.000, 100.000 nya buat bensin. Berarti itu ya. Terus kalau sepinya ya pas pandemi kemarin itu waduh, malah nggak narik saya Mas, soalnya cuma habisin bensin Mas. Oh iya. Jadi 300 itu kotor, bersihnya kemungkinan 200 karena ya 100 yang tadi untuk bensin. Benar sekali Mas. Ya berarti Mas Akmal ini mandiri ya geng saya kita bilang, karena bisa dibilang nggak meminta uang dari orang tua untuk lebih karena kebutuhannya sendiri, dan dia sudah bisa menghasilkan uang dari jerih payahnya sendiri untuk narik Gokar itu tadi yang kita tahu. Nah, Mas Akmal mungkin bisa diceritain nih selama narik Gokar itu ada hal-hal
apa saja yang Mas Akmal dapatkan? Kan udah lama ya kalau boleh tahu ya. Sekitar berapa tahun Mas? Atau dari kapan? Belum tahun ya, 1 tahun inilah. Sekitar 1 tahun. Nah, sekitar 1 tahun itu kan pasti banyak penumpang dari berbagai daerah ataupun penumpang-penumpang yang unik yang kita tahu nih. Ya. Mungkin 1-2 mungkin boleh diceritakan. Ya, kalau unik tuh ini Mas, kejadiannya tuh sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Masih baru ya, masih fresh gitu. Masih fresh. Itu pas Lebaran namanya. Pas Lebaran Idul Fitri itu. Nah itu saya kan kebetulan ngetem di rumah Mas. Di rumah. Nah itu kok dapat di daerah rumah juga, sekitar 5 kilo lah dari rumah, kan itu nggak terlalu jauh kan. Iya, dekat. Nah, terus saya ambil kan itu. Nah terus saya jemput, terus ngobrol-ngobrol lah, dan mau sampai rumah tuh Iya. dia tanya, Mas rumahnya mana Mas? Rumah saya tuh satu komplek sama jenengan. Waduh. Oh ini anaknya Pak ini ya. Waduh. Itu lucu sekali tuh Mas. Satu komplek tapi nggak saling tahu, nggak saling kenal. Baru nyadar gitu. Iya. Berarti Mas Akmal juga baru tahu kalau penumpang tersebut satu komplek bersama Anda ya? Iya. Waduh. Saya kayak apa, kayak capek pernah lihat tapi kok siapa gitu. Oh. Iya. Ternyata rumahnya satu komplek. Waduh, lucu ini geng. Soalnya antara driver dan si penumpang sama-sama nggak tahu kalau mereka itu satu komplek. Mungkin kalau tidak ada pembicaraan bertanya di mana rumahnya, nggak tahu ya kalau itu satu komplek. Baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas Akmal. Iya. Mas Akmal kan kuliah. Iya. Mas Akmal juga bekerja. Bagaimana orang tua Anda? Apakah mensupport ataukah bagaimana untuk ya udah kuliah aja deh, ya udah kerja aja deh, atau sebagai orang tua mereka ini mensupport anaknya mengekspresikan dirinya? Kalau masalah orang tua itu awalnya dulu pas pertama kali itu agak gimana ya, agak nggak suka, soalnya takut. Nggak sukanya ini nggak suka terhadap apa Mas? Kerjanya Ya, atau? kerjanya, soalnya takut kayak mengganggu gitu lah. Baik. Tapi kan pada dasarnya kan nggak maksudnya nggak mengganggu banget gitu loh. Ya bisa, saya sendiri bisa membagi waktu untuk kuliah, untuk bekerja gitu Mas. Berarti untuk saat ini orang tua sudah mendukung untuk Anda bekerja seperti itu istilah, dan untuk kuliah juga tentu tidak ditinggalkan ya. Apalagi kan menurut saya juga pendidikan itu penting, bekerja juga tidak salah, apalagi panjenengan ini berkuliah sambil bekerja untuk mendapatkan tambahan uang saku lah ya, kita sebutnya seperti itu. Dan untuk biaya kuliah ataupun kebutuhan kan itu juga tidak murah ya Mas Akmal ya. Misalnya saja untuk kita kalau ada kelas Mas Akmal dari pagi sampai sore, mungkin ada kelas seperti itu Mas? Kalau pagi sampai sore itu enggak sih Mas. Ya ada nih Mas. Ada. Ya ada, tapi enggak sering, cuma 1 hari atau 2 hari gitu. Nah itu tadi kan kuliah dari pagi sampai sore, pasti kan yang namanya manusia apalagi mahasiswa kan juga butuh makan. Jadi duit penghasilan tadi bisa lah untuk setidaknya memenuhi kebutuhan Mas Akmal selama itu, misalnya saja makan atau minum pada saat siang hari seperti itu ya. Baik. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya, Mas Akmal ini kan kuliah, untuk IPK-nya nih mohon maaf, apakah masih aman atau malah menurun nih kalau boleh tahu ya? Kan Mas Akmal kan sambil bekerja juga, takutnya ada gesekan-gesekan atau apa gitu membuat nilainya menjadi turun. Kalau untuk IPK ini alhamdulillah sih nggak turun sih. Baik. Gimana ya, segitu, tapi apa ya? Tidak turun drastis atau bagaimana? Masih di atas rata-rata. Masih di atas rata-rata. Tidak rata-rata. KKM Masih di atas KKM, masih 3. Oh masih 3, baik. Alhamdulillah masih di atas 3, masih aman ya Mas ya, berarti baik. Nah lanjut untuk perkuliahan sendiri kan kemarin itu Mas Akmal masuk di masa pandemi ya? Iya, pandemi.
angkatan berapa Mas Akmal kalau dulu? 2020. Angkatan 2020 itu masih pandemi-pandeminya. Itu Awal. bagaimana Mas Akmal melakukan menjalani aktivitas kuliah secara online? Menurut Mas Akmal itu bagaimana sih perkuliahan online itu? Kalau untuk perkuliahan online itu sebenarnya ini Mas, ada enaknya, ada nggak enaknya. Baik. Kalau untuk enaknya itu bisa kita bisa disambi. Ya. Kita ya disambinya dalam hal ini sambil tiduran. Oh, seperti mahasiswa banget ya Mas ini Mas. Nggak apa ya, santai, lebih santai gitu enaknya kalau di online itu. Terus bisa apa, waktunya lebih nggak apa, tenaganya fleksibel gitu. tenaganya nggak banyak Porsi lebih ya. gitu. Terus kalau nggak enaknya ini, kalau online itu penyerapan materi yang disampaikan dosen itu menurut saya Kurang efisien Ya. terhadap mahasiswa-mahasiswanya. kurang dalam arti ini Mas. Kan kadang sinyal dosennya atau sinyal di rumah kurang bagus, terus itu nanti ada bisa keputus video Zoom meeting atau Baik. Berarti itu terkendala sinyal, tapi untuk dari dosen sendiri kualitasnya sudah sangat bagus ya Mas untuk menyampaikan, tapi mungkin ada terkendala sinyal entah itu dari mahasiswa ataupun dari dosen itu sendiri. Jadi menurut Mas Akmal untuk kuliah sebenarnya nih lebih efektif yang mana sih, kuliah online atau kuliah offline? Kalau untuk efektif itu ini sih Mas, menurut saya mending digabung. Digabung. Bagaimana tuh digabung? Digabung itu blended gitu, maksudnya kalau bisa online ya online, kalau nggak bisa ya monggo ke kampus. Waduh. Tapi kalau masalah ujian enaknya online. Waduh. Apa bisa ngerjain bareng sama teman-teman gitu. Mahasiswa banget ya geng, kalau seperti ini ya geng. Pemuda mahasiswa intinya. Waduh, siap seperti itu. Nah mungkin kembali lagi ke pekerjaan Mas Akmal nih. Selama 1 tahun menjalani pekerjaan sebagai kokar, keluh kesahnya tuh seperti apa sih? Atau terkadang ada penumpang yang begini, begitu, atau ada hal lainnya, atau ketika mobil Mas Akmal itu macet, waduh hari siang, atau bagaimana, itu pernah mengalami hal seperti itu selama 1 tahun bekerja sambil kuliah? Kebetulan kalau keluh kesahnya itu ini Mas, pas dapat customer, tapi ini customernya belum siap di titik jemput. Wah, jadi saya harus nunggu lumayan lama, kan cukup membuang waktu ya. Iya betul. Harusnya bisa dapat 1 penumpang lagi, karena harus menunggu penumpang yang ini belum selesai. Jadi memotong lama mengurangi jam kerja ya. Baik. Tuh guys, untuk kalian jangan dibiasain ya untuk seperti itu ketika kalian memesan kendaraan online. Kasihan drivernya untuk harus menunggu kalian ketika belum di titik penjemputan seperti itu. Baik Mas Akmal, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu dulu yang bisa saya tanyakan dan kita sharing barusan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya Mas Akmal ketika ada perkataan saya yang kurang enak, dan guys mohon maaf jika ada perkataan dan ucapan saya yang kurang mengenakan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.